Alkisah diceritakan pada tahun 1041. Hiduplah seorang putri yang bernama Dewi Sanggalangit, yakni putri dari kerajaan Panjalu yang memiliki wajah sangat rupawan. Kecantikannya lantas membuat banyak pria jatuh hati dan ingin meminangnya menjadi istri. Singkat cerita, Klanaswandana dari Wengkerlah yang pada akhirnya terpilih menjadi suami Dewi Sanggalangit. Pada saat iring-iringan temanten dari kerajaan Panjalu menuju ke Wengker, keduanya diarak oleh prajurit kerajaan yang menunggangi kuda serta pemusik yang memainkan alat musik yang terbuat dari besi dan bambu. Maka untuk mengenang pernikahan Dewi Sanggalangit dan Klanaswandana, lantas terciptalah seni jaranan. Disebut jaranan karena dalam kesenian ini para penari menggunakan properti berupa jaran atau kuda buatan dari anyaman bambu yang juga dilengkapi dengan pecut. Musik pengiringnya ialah gamelan. Para penari yang mengenakan jaran buatan melambangkan para prajurit kerajaan Jenggala yang menaiki kuda ketika iring-iringan temanten. Sedangkan mereka yang memainkan gamelan melambangkan para pemusik yang memainkan alat musik dari besi dan bambu. Kesurupan, kental dengan ilmu mistis, dan terkesan menyeramkan. Beberapa hal stereotip yang kerap kali diidentikan dengan pertunjukan seni jaranan. Namun jika kita melihat dari perspektif yang berbeda, hadirnya di tengah-tengah masyarakat seakan menunjukkan betapa seni tradisional ini masih enggan dibenam oleh peradaban. Dan pertunjukannya pun selalu mampu menjaring ramai perhatian bagi kalangan penikmatnya. Inilah kesenian jaranan. Saya Alvin Nordian, selamat datang di Opini Kultur. Banyak yang mengaitkan seni jaranan dengan sejarah lahirnya Kabupaten Kediri. Tapi tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai cerita pengantar tidur belaka. Di balik kontroversial silang pendapat tentang asal-muasalnya, namun jaranan sudah menjadi kesenian yang cukup melegenda di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga kini, memang belum ada bukti-bukti arkeologis yang bisa dijadikan rujukan sejarah tentang jaranan. Kendati demikian, kelestarian dan eksistensinya masih mampu berdiri sampai detik ini. Kesenian jaranan muncul pada awal abad ke-11. Lalu kemudian, legenda ini berkembang di kalangan para abangan, yakni kelompok penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dengan berbagai macam aliran seperti Hindu, Buddha, dan animisme. Yang mana mereka ketika melakukan pagelaran jaranan ini sangat lekat dengan pemakaian sesaji, doa-doa terhadap para leluhur, serta ritual-ritual wajib yang dilakukan sebelum dan sesudah pagelaran seni. Hal itu ditujukan sebagai bentuk penghormatan, permintaan izin kepada leluhur, dan permohonan keselamatan selama pementasan. Bahkan, praktik itu masih diaplikasikan oleh para seniman jaranan dimanapun sampai saat ini. Sebab berbicara jaranan, tentu saja tidak bisa memisahkan hal-hal magis di dalamnya.
Lalu adegan dadi atau kesurupan adalah hal yang sudah pasti selalu menarik perhatian para penikmat jaranan. Disitulah kesakralan dalam tarian jaranan diperlihatkan dengan menyelaraskan wiraga, wirama, wirasa, juga wirupa. Tabuhan gamelan, rapalan mantra, aroma wewangian, dan kemenyan menambah suasana semakin mistis. Disitulah detik-detik masuknya makhluk halus ke tubuh mereka para penari jaranan. Lalu ekspresi mereka pun berubah dengan memperlihatkan perilaku yang di luar nalar manusia biasa. Terlepas dari entah itu benar-benar kesurupan atau hanya sandiwara belaka, namun sudah semestinya bagi kita sebagai penikmat jaranan untuk tetap menghormati dan menghargai sajian pertunjukan itu sebagai sarana hiburan sekaligus edukasi. Dengan masifnya pergerakan modernisasi serta kultur asli daerah yang cukup berbeda, di Bengkalis, pagelaran seni jaranan tetap mampu berjalan pada koridor dan pakem-pakem yang telah ada sejak lama. Yang mana padahal, melangsungkan pagelaran seni ini selalu memakan biaya yang tidak sedikit. Di Bengkalis sendiri, khususnya Desa Selat Baru, masuknya seni jaranan disebabkan oleh seiring adanya perpindahan sebagian penduduk dari Jawa yang telah lama menetap di sini. Sedikit banyak, mereka para pendahulu lah yang memperkenalkan kesenian asli Kediri itu kepada masyarakat di Bengkalis. Maka tak heran, tidak sedikit pula warga masyarakat asli Bengkalis yang bersuku Jawa dan melestarikan tradisi seni jaranan ini hingga sekarang. Tapi siapa yang menyangka, meski ia masih lestari dan eksis hingga kini, seni jaranan sempat mengalami masa sulit bahkan titik kemandekan. Saat itu, pada tahun 60-an, seni jaranan yang berada di bawah naungan organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disingkat dengan Lekra, yang diprakarsai oleh DN Aidit dan kolega, selalu dikaitkan dengan keterikatan mereka pada Partai Komunis Indonesia. Para seniman jaranan ketika itu memilih untuk menghilang karena takut diburu dan dibunuh. Baru pada tahun 70-an, jaranan dan pelaku seninya mulai bergeliat dan kembali menampakkan diri. Meskipun aktivitas mereka selalu dalam pengawasan aparat birokrasi dan militer. Namun seiring berprosesnya zaman, seni jaranan kini mendapat tempat di hati masyarakat dan terbilang marak hingga saat ini. Seiring kian populernya seni jaranan di Bengkalis, kini kesenian ini mampu merambah pentas-pentas acara pernikahan, penyambutan tamu-tamu istimewa seperti kepala daerah, acara kepemudaan, bahkan acara syukuran. Sudah cukup variatif jika dibandingkan dengan tahun-tahun jauh sebelumnya yang hanya berkutat pada perayaan hari kemerdekaan saja. Ditambah lagi banyak pemuda-pemudi dari latar belakang suku yang berbeda yang ikut tergabung dalam organisasi kesenian jaranan ini. Jika kita telaah sedikit lebih mendalam,
Sebagai sebuah kesenian, jaranan mempunyai beberapa elemen penting di dalamnya, yaitu musik dan lagu pendukung ketika pertunjukan kesenian jaranan itu sedang berlangsung. Lagu yang biasa dinyanyikan pada kesenian ini umumnya adalah tembang Jawa dengan nuansa yang beragam, mulai dari lagu-lagu yang bernuansa religi, tentang filosofi hidup, toleransi, sampai modifikasi lagu-lagu kekinian. Sederhananya, meskipun atraksi yang ditampilkan oleh penari terkesan sangat berbahaya, jaranan memiliki lagu-lagu yang syarat akan makna dalam setiap nyanyiannya. Sehingga diharapkan selain sebagai sarana hiburan, ia juga mampu memberikan nilai-nilai luhur kehidupan bagi para penikmat seni itu sendiri. Seni dibarengi dengan religi adalah dua sisi yang dapat berdampingan dengan harmoni. Dan hobi yang dilakukan dengan sepenuh hati adalah sebuah bentuk cinta yang akan terus mengalir di nadi. Sebab, melestarikan tradisi adalah bagian dari kecintaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin dalam jangka waktu 2-3 dekade lagi, seni jaranan ini tak lagi digandrungi bagi kalangan anak-anak muda. Bahkan anak cucu kita tak lagi mengenalnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika puluhan tahun lagi ia akan menjadi primadona bagi kalangan pecintanya. Maka jangan pernah biarkan kesenian dan budaya kita hanya menjadi sebuah cerita pengantar tidur yang hanya tinggal nama. Berkesenian tak hanya sekadar menyajikan suatu tontonan estetika belaka, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan diri, yang membuat seniman berbaur dengan ekspresi spiritual di dalam komunitasnya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Opini Kultur kali ini. Wakili tim yang bertugas, saya Alvin Nurdians mohon pamit. Sampai jumpa di episode Opini Kultur selanjutnya.